got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rahmat Piagung dengan NIM 15036210062 yang merupakan mahasiswa program studi pendidikan teknik bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah strategi media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Selanjutnya yang pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu media pembelajaran berbasis PowerPoint dan video pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Pada slide pertama terdapat konsep gambar konstruksi jembatan. Selanjutnya, pengertian jembatan. Jembatan secara umum diartikan sebagai suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, arus sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang, tidak sebidang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, fungsi jembatan. Berdasarkan fungsinya, jembatan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jembatan jalan raya atau highway bridge. Sesuai dengan namanya, jembatan ini dibangun untuk sarana transportasi berbagai kendaraan seperti jembatan Ampera, jembatan Suramadu, dan lain sebagainya. Yang kedua, jembatan jalan kereta api atau railway bridge. Jembatan ini dibangun khusus untuk jalur kereta api yang terhubung antar kota ataupun antar provinsi. Yang terakhir, jembatan pejalan kaki atau penyeberangan, pedestrian bridge. Contoh jembatan ini seringkali kita jumpai di jalur penyeberangan ataupun setiap halte busway atau JPO, jembatan penyeberangan orang. Oke teman-teman, yang selanjutnya struktur pada jembatan. Apa aja sih? Oke, struktur atas jembatan atau superstructure. Yang pertama ada trotoar, jalur untuk pejalan kaki yang biasanya dibuat lebih tinggi tapi tetap sejajar dengan jalan utama. Mengapa? Karena tujuannya agar pejalan kaki lebih aman dan bisa dilihat jelas oleh pengendara yang melintas. Berikut merupakan gambar dari trotoar yang diberi tanda panah. Yang kedua ada girder, yaitu bagian pada struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan pada bagian atas ke bagian bawah atau abutment. Dan berikut merupakan contoh gambar daripada girder. Yang ketiga yaitu ada balok diafragma, bagian penyangga dari gelagar-gelagar jembatan yang memanjang dan hanya berfungsi sebagai balok penyangga, biasa bukan sebagai pemikul beban plat lantai. Berikut terdapat gambar contoh diafragma pada jembatan. Baik, yang selanjutnya ada struktur bawah jembatan atau substruktur, yaitu abutment. Bagian bawah jembatan yang berada pada kedua ujung pilar-pilar jembatan. Fungsi dari abutment yaitu untuk menahan seluruh beban hidup seperti angin, hujan, kendaraan, dan lainnya, dan beban mati, beban gelagar pada jembatan. Berikut merupakan abutment, dan di sini terletak perletakan dan di sini terdapat abutmentnya. Di sini ada dinding sayap dan lantai kerja dan urukan pasir. Oke, selanjutnya komponen yang digunakan pada jembatan. Pertama ada bearing atau karet bantalan jembatan, yang terus ada expansion joint. Selanjutnya ada span. Jadi bearing ini merupakan bantalan jembatan yang terbuat dari bahan karet sebagai penyalur beban jembatan. Tujuannya itu untuk mengakomodir gaya yang timbul akibat adanya beban. Selanjutnya ada expansion joint. Apa sih expansion joint? Expansion joint atau dikenal dengan spiar muai adalah bahan yang dipasang pada konstruksi agar tidak mengalami perubahan dan tetap aman saat dilalui. Yang ketiga ini ada metode span by span, yaitu metode pelaksanaan konstruksi jembatan girder bercetak di mana satu bentang jembatan dikerjakan sampai selesai, kemudian berlanjut ke bentang selanjutnya. Proses tersebut berulang sampai kemudian seluruh bentang jembatan tersambung.
Oke, yang selanjutnya membuat gambar rencana jembatan. Membuat gambar perencanaan ataupun gambar perencana suatu proyek bekerja biasa dilakukan dengan dua cara. Apa aja itu? Yang pertama, cara manual. Dibutuhkan keterampilan sendiri, khususnya keahlian seseorang untuk membuat gambar terlihat indah, rapi, dan benar. Dibutuhkan kejelian, ketepatan, kerapian, serta harus meminimalisir kesalahan. Yang kedua, menggunakan bantuan perangkat lunak. Sudah diberikan fasilitas untuk lebih mempermudah pekerjaannya, karena baik dalam membuat dimensi ukuran, skala, memperbanyak gambar, merevisi gambar, dan lain-lain. Software yang paling umum digunakan yaitu adalah AutoCAD, SketchUp, Autodesk 3ds Max, Archicad, dan lain sebagainya. Gambar desain jembatan. Di sini terdapat 10 langkah ataupun dalam penggambaran ini perencanaan konstruksi jembatan. Bagian-bagian yang wajib ada meliputi: yang pertama ada cover atau sampul. Halaman sampul adalah halaman yang berada paling depan dari sebuah gambar kerja. Yang kedua ada daftar gambar, yaitu dalam daftar gambar berisi daftar judul gambar yang disusun secara urut. Yang ketiga daftar singkatan. Daftar ini berfungsi agar pembaca gambar lebih mudah memahami arti simbol, kode ataupun istilah yang dimuat dalam gambar-gambar kerja. Yang keempat gambar situasi. Gambar ini pada umumnya adalah gambar peta dari suatu wilayah tertentu. Pada gambar ini juga disertakan letak dari suatu proyek yang akan dibangun. Yang kelima, denah perencanaan. Denah perencanaan ini merupakan gambar tampak atas suatu proyek yang dibuat untuk panduan pembuatan gambar detail-detail selanjutnya. Yang keenam, potongan memanjang profil. Pada gambar potongan memanjang ditampilkan gambar potongan jalan yang dilihat secara memanjang. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada potongan melintang jalan atau cross section. Gambar potongan melintang jalan ini dibuat untuk memperlihatkan gambar jalan dilihat secara melintang. Yang kedelapan, denah perencanaan atau drainase. Gambar denah drainase digunakan perencana gambar untuk bisa menjelaskan tentang letak saluran air terhadap badan jalan. Yang kesembilan, gambar perencanaan traffic engineering. Gambar perencanaan traffic engineering memuat antara lain seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, traffic light, dan lain-lain. Yang terakhir ada gambar detail. Gambar detail jembatan adalah gambar rencana yang dibuat untuk menunjukkan secara terperinci atau secara detail perencanaan suatu bangunan jembatan menurut Octaviani tahun 2016. Sebelum membuat gambar detail, perlu mengetahui bagian-bagian jembatan secara umum. Gambar ini dibuat untuk lebih menjelaskan dari gambar konstruksi yang dibuat agar lebih jelas dan mudah dalam memahaminya. Oke teman-teman, di sini terdapat contoh gambar konstruksi jembatan. Oke, di sini kita mengambil dari sumber course YouTube. Ini ada contoh gambar jembatan rangka baja bentang sepanjang 50 meter dan terdapat gambar rencana. Dan ini merupakan gambar-gambar dari konstruksi jembatan secara menyeluruh. Ini merupakan detail-detailnya terdapat di gambar konstruksi jembatan. Terdapat kop. Ini gambar span sepanjang 150 meter. Selanjutnya masih sama. Oke, kita cepatkan. Di sini terdapat kop. Nah, di sini tampak memanjang jembatan, teman-teman. Oke, selanjutnya ini terdapat gambar standar atau gambar lalu lintas ataupun rambu. Yang sini rambu-rambu menunjukkan peringatan suatu bahaya. Di sini contoh rambu-rambu menunjukkan larangan dengan SK Menhub. Nomornya berbeda masing-masing dengan nomor bentuk lambang warna dan arti rambu bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya tutorial menggambar konstruksi jembatan dapat diakses dengan referensi YouTube dengan 4 sumber sebagai berikut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, itu
itu adalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.